Baru setelah semuanya selesai, mereka berempat beramai-ramai mengangkat tubuh Priyanka dan memasukkannya ke dalam truk yang mereka bawa. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Seperti yang kita ketahui, bahwa kejahatan itu bisa datang dari mana aja dan kapan aja tanpa kita sadari. Seperti kasus yang mau AA bahas kali ini, yang menimpa seorang dokter cantik dari India. Kasus ini benar-benar memancing kemarahan sebagian masyarakat India, hingga membuat mereka harus turun ke jalan untuk mencari keadilan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Setelah kemarin kita dari Indonesia, kali ini AA akan membawa kalian ke India untuk berkenalan dengan dokter cantik dan baik hati bernama Priyanka Reddy, berusia 27 tahun dan merupakan seorang wanita yang lahir dan dibesarkan di kota Shyamabad, India. Ia merupakan seorang dokter hewan yang bekerja di sebuah rumah sakit di daerah Kollorum, Andhra Pradesh, India. Di mata keluarganya, Priyanka adalah seorang anak yang baik, rajin, pintar, dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Menurut beberapa tetangga, ia dikenal sebagai sosok yang baik, gak suka berbuat onar, ramah, dan selalu menebarkan senyuman kepada siapapun. Selain itu, kesuksesan yang telah diraih oleh Priyanka juga gak membuatnya menjadi orang yang bermegah diri. Semua kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 27 November 2019 selepas jam praktek di rumah sakit. Sekitar jam 5 sore, Priyanka memutuskan untuk bergegas pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, ia menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah klinik yang berlokasi di pinggir jalan tol plaza. Ternyata, di sana ada sebanyak 4 orang pemuda yang sedang minum-minum hingga mabuk. Keempat pemuda itu adalah Muhammad Arif berusia 26 tahun, Naven Kumar berusia 24 tahun, Chena Kesavulu berusia 23 tahun, dan Siva berusia 20 tahun. Mereka berempat berasal dari tempat yang sama, yakni Desa Makal, Distrik Narayan, India. Diketahui, 2 orang pemuda berprofesi sebagai sopir truk, dan 2 orang lain lagi berprofesi sebagai tukang bersih-bersih. Ketika keempat orang ini sedang mabuk parah, tiba-tiba salah satu dari mereka mengajak temannya yang lain untuk melecehkan Priyanka yang pada kala itu sedang memarkirkan sepeda motornya di area parkir dekat tempat mereka minum-minum. Tanpa berpikir panjang, mereka berempat pun akhirnya mencapai kata sepakat. Aksi itu dimulai dengan Naven yang berjalan ke tempat parkir motor serta langsung menyobek ban motor tersebut hingga pecah. Sembari menunggu Priyanka keluar dari klinik, mereka berempat melanjutkan acara minum-minum tersebut. Sekitar jam 9:18 menit, Priyanka keluar dari klinik menuju ke parkiran untuk mengambil motornya. Saat itu, ia langsung menyadari jika ban motornya sudah kempes, sehingga ia pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang lain yang ada di sekitar lokasi. Gak berselang lama kemudian, Arif datang menghampirinya dan berpura-pura untuk menawarkan bantuan. Setelah itu Siva juga datang menghampiri Priyanka dengan alasan ingin membantu mencari bengkel yang masih buka. Gak merasa curiga sedikit pun, tawaran tersebut langsung disetujui oleh Priyanka. Sembari memainkan ponselnya, sekitar jam 9:23 menit, Priyanka bergegas menghubungi saudaranya di rumah. Di dalam panggilan tersebut, ia sempat menyebutkan bahwa dirinya tiba-tiba didatangi oleh 4 orang pria yang gak dikenal karena sepeda motornya pecah. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Siva langsung menginformasikan bahwa gak ada satupun bengkel yang buka. Karena sedari awal mereka memang sudah memiliki niatan yang gak baik, tanpa berpikir panjang, saat itu Priyanka langsung dipaksa untuk ikut ke sebuah alun-alun yang gak jauh dari tempat parkir tersebut dengan alasan motornya akan segera diperbaiki. Sesampainya di sana, bukannya membenarkan motor para keempat pemuda itu,
malah memaksa Priyanka untuk berpesta miras bersama. Merasa ketakutan, ia pun memilih untuk menuruti semua perintah dari mereka berempat hingga mabuk dan setengah tersadar. Melihat target mereka udah mabuk dan nyaris gak sadarkan diri, keempat pemuda itu langsung melecehkan gadis gak berdaya itu secara bergantian. Di tengah-tengah aksi bejatnya, Priyanka sempat memberontak dan berteriak meminta pertolongan. Namun dengan cepat, ia dipukuli menggunakan balok kayu tepat di bagian kepala hingga gak sadarkan diri. Sementara yang lain masih dengan asiknya memuaskan nafsu bejat mereka secara bergantian. Dalam kondisi yang benar-benar mabuk, Arif secara gak sadar mencekik leher Priyanka hingga membuatnya meninggal dunia. Di tengah-tengah kejadian tersebut, Siva sempat berupaya untuk melepaskan cekikan. Namun apa daya, detak jantung Priyanka udah terlanjur berhenti. Mengetahui bahwa sang korban udah meninggal dunia, salah satu dari mereka tetap melanjutkan aksi bejat tersebut hingga benar-benar puas. Baru setelah semuanya selesai, mereka berempat beramai-ramai mengangkat tubuh Priyanka dan memasukkannya ke dalam truk yang mereka bawa. Selanjutnya, Arif mengendarai truk bersama dengan yang lain menuju ke daerah Chantapali Suprut, India, sekitar 25 km dari tempat kejadian. Kegilaan mereka nggak berhenti sampai di situ aja. Ketika dalam perjalanan di dalam truk, mereka ini masih sempat-sempatnya memperkosa tubuh tidak bernyawa itu sekali lagi secara bergantian. Lalu setibanya di tujuan, jasad Priyanka langsung dibuang tepat di bawah jembatan yang sepi. Selanjutnya, setelah berunding cukup lama, mereka memutuskan untuk membakar tubuh Priyanka agar susah dikenali. Siva pun bergegas untuk membeli beberapa liter bensin di sebuah kios yang gak jauh dari tempat tersebut. Lalu sekembalinya dari membeli bensin, mereka berempat langsung membakar tubuh Priyanka hingga benar-benar hangus dan langsung bergegas kabur meninggalkan lokasi. Sekitar 30 menit kemudian, Siva dan Naven yang merasa khawatir akhirnya memutuskan untuk kembali ke jembatan tempat pembuangan untuk memastikan bahwa jasad itu benar-benar aman dan udah habis terbakar. Sementara itu, Lur, keluarga dari Priyanka yang berada di rumah merasa khawatir karena anaknya nggak kunjung pulang. Mereka juga sempat berusaha menghubungi ponsel sang anak. Namun sayang, ponsel tersebut sudah tidak aktif lagi. Takut terjadi sesuatu kepada adiknya, kakak Priyanka pun memutuskan untuk mencari sang adik ke klinik. Namun tentu aja, Priyanka nggak berhasil ditemukan di sana. Selain mencari ke klinik, ia juga sempat menanyakan kepada warga sekitar tentang adiknya. Namun lagi-lagi, usaha tersebut gak membuahkan hasil. Malam itu juga, kakak Priyanka memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat sebagai berita orang hilang. Pada tanggal 28 November 2019, tepatnya di pagi hari, seorang pedagang susu yang kebetulan lewat tempat pembuangan korban sempat melihat percikan api dari bawah jembatan. Awalnya ia mengira bahwa percikan api itu adalah perapian bekas api unggun. Namun setelah dilihat lebih teliti lagi, ia pun kaget karena menemukan sepasang tangan yang udah hangus terbakar. Penemuan itu tentunya membuat ia ketakutan dan spontan langsung berteriak meminta kebantuan kepada warga sekitar yang kemudian melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian setempat. Aparat berwajib yang mendatangi lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa penyebab kematian adalah luka bekas cekikan di bagian leher. Selain itu, tim forensik juga meyakini bahwa korban telah terlebih dahulu diperkosa karena ditemukan bekas sperma di organ kewanitaannya. Di samping semua itu, luka bakar di sekujur tubuh korban juga mencapai 100%, sehingga pihak berwajib kesusahan ketika proses identifikasi.
Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap laporan orang hilang, pihak kepolisian akhirnya meyakini bahwa korban merupakan Dr. Priyanka Reddy. Tanpa membuang banyak waktu lagi, pihak kepolisian pun langsung mendatangi keluarga Priyanka untuk memberitahukan kabar duka tersebut. Selain itu, mereka juga meminta sampel untuk uji laboratorium guna memastikan identitas korban. Selanjutnya, setelah dilakukan uji laboratorium dan pencocokan gigi, akhirnya dapat diketahui dengan pasti bahwa korban memang benar Dr. Priyanka Reddy. Pihak kepolisian setempat akhirnya bergerak cepat dengan mencari informasi terkait kasusnya hilangnya Priyanka. Kakak korban menyatakan bahwa adiknya sempat menghubungi ke rumah dan menyampaikan jika dirinya sedang ditolong oleh 4 orang pemuda gak dikenal karena motornya mengalami pecah ban. Setelah mendapatkan informasi, pihak kepolisian segera mengecek rekaman CCTV di sekitar klinik. Dari rekaman CCTV itulah, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi 4 orang pemuda yang diduga sebagai pembunuh Priyanka. Pihak berwajib pun segera memburu terduga pelaku dalam kasus ini. Pada tanggal 29 November 2019, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap ke-4 pelaku di rumahnya masing-masing. Ke-4 terduga pelaku ini selanjutnya langsung digiring ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat mereka diinterogasi, ke-4 tersangka mengakui bahwa merekalah yang telah melakukan pelecehan, pembunuhan, dan juga pembakaran terhadap Priyanka. Untuk motifnya, mereka mengaku bahwa pengaruh alkohol pada malam itu membuat mereka mabuk parah sehingga gak dapat mengontrol diri. Pada tanggal 6 Desember 2019, saat mereka semua akan diadili, ke-4 pemuda itu malah menyerang aparat kepolisian dengan cara mencoba merebut senjata api milik pihak berwajib. Setelah sempat berebut senjata api, salah satu aparat kepolisian akhirnya mengambil tindakan tegas dengan melesatkan timah panas ke-4 pemuda itu. Namun naasnya, nyawa mereka berempat gak dapat diselamatkan saat berada di dalam ambulans menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Karena ke-4 terduga tersangka ini telah meninggal dunia, kasus ini pun resmi ditutup. Nah, itu dia tadi kisah seorang dokter cantik yang malang sekali nasibnya. Kalau menurut pendapat kalian gimana nih lor? Coba komentar di bawah ya. Gak bosan-bosannya AA mengingatkan untuk kalian semua, terutama bagi kalian perempuan, agar lebih berhati-hati lagi dalam situasi apapun. Karena kejahatan bukan datang dari niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. I'm Jurna AA, and still next time, stay safe ya lur.